Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat kawan-kawan yang hobi elektronik ya, atau hobi servis. Dan di video ini saya dapat PGA kiriman RX 5 berapa ya, ini baru saya buka ya, dan sekalian saya mau ngasih tips buat yang awam mengenai PGA terutama ya tentang ini ya, karena saya buka ini sangat mantap banget ya, pastanya kemana-mana, jadi biar nggak berlebihan ya. Oke, ini saya cek Sapphire Pulse Radeon RX 580 ya, 4GB. Ini baru saya buka dan kondisinya ini tanpa thermal pad, dan ini pasta sangat-sangat berlebihan ya. Jadi buat kawan-kawan mungkin yang mau repasta, apalagi yang jarang bongkar PGA, ini pasta nggak boleh berlebihan seperti ini ya sebenarnya. Jadi secukupnya aja di tengahnya ini, tengah chipset, entah itu sebesar biji kacang atau sebesar apapun ya, yang penting kalau mau diratain, jangan terlalu tebal biar nggak berlebihan seperti ini ya. Jadinya kalau kebanyakan nanti kotor masuk ke bawah chipset takutnya, dan kalau misalkan kena lembab atau gimana malah rusak ke PGA-nya ya. Kayak ini kondisinya PGA-nya ini mati total ya, kipas nggak muter dan nggak kebaca PGA-nya. Oke, kita lanjut untuk pengecekan ya. Saya pindah kamera ke atas preheater karena ini udah saya ukur sebenarnya di PGA-nya ini short. Cuman kalau untuk Sapphire ini kan menggunakan fuse atau sikring di sini, jadi ini putus. Jadi saya pindah kamera ke preheater biar sekalian garap ya. Oke, saya pindah dulu kameranya. Oke, kita lanjut untuk videonya ya. Ini untuk pengecekan dan sekalian garap. Ini kita tes ya. Untuk PGA-nya ini saya menggunakan mode buzzer seperti biasa. Kita cek fuse di bawah di sini. PCIe fuse nyambung. Nah, fuse ini putus ya. Nah, jadi ini kelebihan PGA Sapphire itu, mungkin ada juga PGA merek lain mungkin ya. Cuman setahu saya kebanyakan itu yang menggunakan fuse itu Sapphire dari PGA seri-seri lama kayak RX 550 juga udah menggunakan fuse ya. Ada juga, walaupun ada juga yang menggunakan semacam resistor ada, cuman itu gampang putus juga ya. Untuk PGA Sapphire itu lebih, makanya kenapa saya bilang Sapphire itu lebih bagus. Dan elko pun ini beda dari yang lain ya, ini warna hitam seperti ini. Jadi fuse itu sebagai pengaman. Nah, jadi saya juga mau berbagi tips buat kawan-kawan yang mungkin dapat kasus yang seperti ini ya. Ini juga apa ya, fluk atau apa nih, atau bekas servis, saya kurang tahu nih, baru bersihin juga ya. Ini basah banget, banyak fluk di chipsetnya, fluk sama pasta berlebihan ya. Mudah-mudahan ini aman ya untuk yang lainnya. Ini saya belum cek juga untuk VRAM, sebentar ya. Kayaknya sih aman ya, cuma kotor doang. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ngomong, saya sampai lupa ya. Mohon maaf ya. Ini jadi buat yang mau pengecekan, karena saya dulu dapat kasus juga RX seri 6600 ya, Sapphire RX 6600. Itu kasusnya fuse putus, cuman ada bekas solder gitu. Ada bekas solder jumper agak besar gitu. Jadi mungkin disangkanya fuse putus itu nggak ada penyebabnya. Jadi mungkin buat yang baru mau garap itu, kalau dapat entah itu laptop, entah itu PGA, apapun itu ya, kalau misalkan ada, atau PSU atau apapun itu, intinya kalau misalkan di satu barang itu atau satu unit yang mau diservis itu ada fuse putus, kita jangan buru-buru ganti fuse itu, atau kita jumper jangan buru-buru ya, kita ukur dulu. Karena fuse atau sikring itu putus pasti ada penyebabnya ya. Oke, kita cek menggunakan buzzer ya, yang seperti biasa negatif itu di ground atau di body seperti ini. Kita cek di sini fuse kan nggak putus ya. Kita cek, ini cuma bunyi sepersekian detik dan langsung hilang, nggak ada short. Nah, kita cek di sini yang fuse putus. Nah, di sini short, sama short. Oke, jadi intinya ini sama kayak RTX 3070 yang sebelumnya saya upload juga videonya. Ini kasusnya short di bagian mousepad. Oke, kita cek yang bagian mousepad.
Nah, ini kita juga punya dua opsi ya, kita bisa lepas induktor atau lepas MOSFET. Cuman untuk RX 580 atau 570 seperti ini, untuk induktor ini agak susah ya, agak besar dan kapasitornya di sela-sela induktor, jadi lebih mudah kita lepas MOSFET aja. Nah, biar nggak terlalu banyak yang kita lepas, biar nggak semua, lebih baik kita cek ya. Ini kalau nggak salah tuh yang paling atas atau yang paling bawah. Yang paling bawah dari sini jalur 12 volt ini ya, biar nggak dilepas satu gitu. Sebentar, mudah-mudahan jalurnya benar ke sini nih. Saya agak lupa juga. Oh ya, ini ke atas ya. Ini 12 volt dari slot PCIe di sini nyambungnya ke yang paling atas. Oke, jadi untuk yang dari sini yang short pasti masuknya ke sini. 1 2 di sini ya, 3 sama yang ini. Oke, jadi kita lepas yang 3 MOSFET ini karena MOSFETnya juga sedikit ya untuk RX 580 ini, biar nggak terlalu lama kita panaskan preheater. Dan untuk fuse atau sikring ini nggak perlu diganti sama fuse juga, nggak masalah ya, kita bisa pakai kabel bekas isian kabel serabut ya. Nah, biar lebih dekat, agak ribet nih. Oke, ini untuk MOSFET-nya ya, yang ini kita ambil multitester. Ini saya menggunakan mode buzzer. Ini nggak tahu ya kelihatan apa enggak di sini. Oke, kelihatan ya. Oke, kita ukur tadi berurutan ya, ini dari atas, tengah, ini bawah. Kita balik. Ini serinya ini SIC 632. Oke, kita balik. Ini sebenarnya banyak seri yang sama seperti ini tuh banyak, nggak selalu harus SIC 632 ya. Cuman kalau misalkan kita cari di online, entah itu di Shopee atau di Tokped, adanya SIC 632 yang banyak. Cuman kalau kita punya kanibalan pakai yang seri lain juga gak masalah, yang penting dataset sama ya. Kita cek yang ini paling bawah, yang tengah ini aman, gak ada yang short ya. Oh, yang kedua yang short ya, jadi yang atas ini aman. Oke, yang atas aman, yang kedua ini short, yang bawah aman. Ini yang kedua ya, kita buang aja biar nggak ketuker. Aman, tidak short. Oke, kita simpan lagi multitester. Dan nah, kalau misalkan kita dapat seperti ini, entah itu VGA seri yang sama seperti ini ataupun seri yang lain ya, saya punya tips atau kebiasaan saya ya. Kalau misalkan garap yang seperti ini, sebentar ya, saya bersihkan dulu bekas fluk, dan takutnya ada kotoran atau debu ya, biar bersih sebelum kita pasang MOSFET. Oke. Nah, jadi saya punya tips kalau misalkan garap seperti ini. Nah, usahakan kita tahu atau kita mengetahui sebentar ya, saya geser kamera. Nah, usahakan kita mengetahui tegangan yang mana yang dari PCIe di sini atau slot PCI Express yang ke mainboard ya, intinya ini entah slot apa namanya. Cuman saya kebiasaan di sini power PCIe ya. Kalau di sini pin power saya bilangnya kayak gitu. Cuman untuk penyebutan tergantung kawan-kawan ya. Saya itu sebutan saya sendiri. Oke, jadi kita harus tahu yang dari tegangan di sini tuh yang mana. Karena MOSFET ini, contoh ini PGA 4 MOSFET 1 2 3 4. Dari 4 MOSFET ini yang satu dari bawah, yang 3 dari pin power. Beda halnya kalau yang RX 580 yang Sapphire Nitro
atau Nitro Plus, dia kan punya dua, atau sapi apa AMD apa ya, Power Color RX 580 Red Devil ya kalau nggak salah, itu ada yang dua 8 sama 6. Nah itu beda. Kalau yang dua slot, yang satu MOSFET itu dari 6 pin, sisanya itu satu dari bawah, yang sisanya dari 8 pin. Oke, kita kalau kita tahu ini, yang ini kan dari satu dari sini bagus ya, nggak konslet. Ini sebenarnya kalau kita mau tes ini fuse ini kita ganti, kita jumper, tanpa 3 MOSFET ini bisa nyala hanya dengan satu MOSFET asal yang dari bawah. Cuman intinya performa yang nggak bakal bisa jalan normal ya, karena hanya menggunakan satu MOSFET. Kalaupun dipaksa, entah itu MOSFETnya jebol atau performanya turun atau kecil ya, kayak mungkin kayak PGA lama gitu. Oke, ini kita panaskan, kita lepas dulu fuse ya. Saya tadi lupa lepas fuse, malah ini ya, kalau sambil bikin video emang kadang begini, ada yang lupa. Oke, ini saya punya tips buat kawan-kawan yang mungkin baru garap atau mungkin yang biasa garap juga dan ingin coba tips dari saya ya. Kalau saya kebiasaan seperti ini. Nah ini kan dari ketiga MOSFET itu short satu. Sebelum kita pasang semua yang baru pakai stok kita, ini kan dua tadi yang dari tengah ya, yang short yang tengah, yang atas sama yang bawah itu normal, bagus MOSFETnya. Nah kita pasang dulu MOSFET bawaan. Kemana pasangnya? Nah kita pasang yang tadi yang tengah short, kita pasti pasang MOSFET yang bawaannya ini gitu, seperti ini. Kita pasang, ini belum panas sih, preheater ya. Kita pasang berurutan aja ya, ini lompat pula. Kita pasang berurutan. Ini kan yang tengah tadi konslet, kita pasang aja dari atas. Yang atas tuh tadi bagus dua ya. Jadi yang awalnya MOSFETnya short kita lepas, kita ganti sama MOSFET yang bawaan, cuma digeser. Tujuannya buat apa? Jadi kalau misalkan LDO nya ini bermasalah, dia misalkan mati lagi atau short lagi, nggak makan stok kita ya, atau nggak makan stok saya. Jadi intinya di PGA ini biar MOSFET bawaannya itu yang mati lagi kalau misalkan LDO bermasalah. Jadi kalau misalkan MOSFET ini pemasangan yang dua, yang bawah jangan dipasang dulu aja gitu, biar kosong. Setelah pemasangan yang ada dipindah, shortnya hilang, kita coba nyalakan. PGA nya bisa nyala atau enggak. Kalau misalkan nyala, kita tinggal pasang MOSFET yang baru di bagian pad yang masih kosong. Nah kalau misalkan mati lagi, kita cari lagi di LDO nya, kita ganti dan kita pindahin aja MOSFET nya lagi. Jadi seenggaknya nggak makan stok kita, jadi yang mati biar bawaan PGA nya gitu. Oke, ini saya pasang dulu ya sambil lepas fuse. Kalau saya kebiasaan seperti itu. Jadi kalaupun LDO nya bermasalah, stok kita aman ya, cuma rusak yang di bawaan PGA. Oke, kita lepas fuse dulu. Kalau saya kebiasaan seperti itu. Jadi seenggaknya walaupun biaya pengecekan gratis, enggak ini ya, cuma enggak rugi kita. MOSFET kita aman, stok kita ya. Jadi kita cuma pengecekan aja. Dan seenggaknya juga kalau misalkan apa namanya short lagi, MOSFET bawaan short, enggak masalah, enggak terlalu sayang gitu. Jadi nantinya PGA ini jadi MOSFET baru semua ya. Kalau misalkan bawaannya pada rusak ya nggak masalah, nanti baru semua MOSFETnya diganti, daripada kita pasang MOSFET baru dan ujungnya short lagi, malah stok kita berkurang, PGA yang digarap juga komponen lama ya. Kalau saya seperti itu, cuman itu bebas, gimana enaknya aja ya untuk garap. Mau langsung diganti yang baru juga bisa, atau mau apa namanya, mau dipasang MOSFET lama juga bisa. Ini saya tinggikan dulu kamera ya, karena saya kurang kelihatan untuk memasang MOSFET.
Oke, pastikan presisi ya untuk untuk mousepadnya. Nah ini, dan kebetulan kan yang short itu yang tengah tadi ya, kita pindah dari komponen yang bawaan, jadi sekalian saya mau pasang aja mousepad yang bawah ya, karena di mousepad yang bawah itu bawaan juga nggak short, artinya LDO nya itu bagus. Jadi biar nanti kalau misalkan langsung nyala, kita tinggal pasang aja gitu VGA nya, pasang heatsink, kita langsung benchmark ya. Oke, jadi mumpung masih panas ya, preheater panas dan blower juga panas. Nah kalau misalkan udah terpasang seperti ini, alangkah lebih baiknya kalau kakinya itu kita solder ulang ya, biar biar kakinya itu nempel dengan sempurna dan nggak ada sisa ini ya, nggak ada sisa timah. Kalau misalkan timahnya itu kurang nempel, bisa solder ulang. Oke, ini saya cek dulu pakai kaca pembesar ya, dan kebetulan untuk kakinya ini nempel sempurna, presisi, jadi nggak perlu disolder lagi ya. Tapi kalau misalkan mousepad baru, biasanya itu kurang nempel di pinggirnya, kita solder ulang ya kalau misalkan mousepad baru. Karena kebetulan ini mousepad copotan juga dari PGA dan masih bagus ya, jadi ada timahnya masih bagus. Oke, kita tunggu dingin ya, saya pasang kipas di sini biar cepat dingin. Nanti kita cek, kita tes ya setelah pemasangan saya pasang dulu fuse ya. Nah ini putus, saya pakai jumper wire seperti ini, ukuran 0,09 mili. Oke, kita lanjut ya. Ini udah dingin. Sebelum kita pasang PGA nya atau sebelum kita tes, kita ukur lagi ya menggunakan multitester. Ini menggunakan mode buzzer sama. Untuk proof hitam kita pasang di ground atau di body ya. Kita cek ulang, ini udah saya pasang pakai jumper wire kecil. Ini belum saya bersihin juga, loop masih banyak. Kita tes. Ini short hilang. Di sini juga nggak short. Oke, kita coba nyalakan, mudah-mudahan langsung nyala ya. Nanti biar tinggal dibersihkan dan kita benchmark ya kalau udah beres. Oke, ini kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini untuk display ke sini. Ini tanpa heatsink, saya sambil pegang, ada hangat. Oke, display ya. Ini untuk displaynya. Ini chipnya panas. Sebentar, tunggu tampil ke BIOS. Oke, kita matikan ya karena chipsetnya panas. Oke, jadi untuk PGA ini tinggal tes benchmark ya. Mudah-mudahan nggak ada problem lagi dan langsung normal. Oke, ini saya bersihkan dulu untuk PGA nya, dan ini juga pasta karena pasta berlebihan ya, dan di bagian VRAM juga kotor, biar saya cuci dulu. Untuk pembersihan ini saya biasa pakai bensin ya, bisa juga pakai thinner, cuman lebih bagus bensin sih, nggak merusak ke kapasitor ini ya atau elko di sini. Ini kalau pakai thinner dia luntur jadi warna silver nantinya. Lebih baik pakai bensin menggunakan kuas, kita bersihkan semua sampai bersih, dan di bawah-bawah chipset sama VRAM ini disemprot-semprot juga biar bersih lagi ya. Oke, kita lanjut setelah pemasangan, dan nanti juga saya pasang fuse-nya 2 di sini ya, menggunakan jumper wire 2. Dan oke, saya cuci dulu ya. Dilanjut nanti pas sudah beres, sudah pasang fuse, sudah bersih, dipasang ke heatsink. Thermal pad juga karena kosong ya, tadinya saya kasih thermal pad juga nanti, dan thermal pasta. Dilanjut videonya nanti pas pengetesan. Oke, kita lanjut. Ini untuk PGA nya ya, udah saya pasang, dan untuk backplate belum saya pasang. Ini tes display muncul, driver juga kebaca ya. Sebentar, saya biar pakai tripod ya, biar nggak goyang-goyang kayak PGA video sebelumnya. Sebentar, saya dekatkan. Nah ini ya,
Ini kita cek driver kebaca, bisa dibuka ya. Oke, kita buka Afterburner dulu sama GPU-Z buat ngecek ini VGA nya. Oke, ini di GPU-Z kebuka ya, normal semua, tab sensor ada semua ya. Ini RX 580 4GB ya, memori Hynix. Ini tinggal pasang backplate dan thermal pad di backplate doang ya. Untuk thermal pad di bagian VRAM, di bagian VRM ya, udah saya pasang semua. Oke, ini sesuai ya BIOSnya, jadi ini bukan bekas mining, bukan bekas mod BIOS ya. Karena biasanya rata-rata RX 580, RX 570 itu biasanya yang kebanyakan yang saya dapat itu BIOS bekas modif ya, atau bekas mining. Oke, ini kipas normal. Coba benchmark ya, saya pakai Hipan benchmark. Tadi sebelumnya di video sebelumnya itu yang mau benchmark RTX itu gak bisa dibuka, masih error ya, karena baru install Windows, ada file yang missing ya. Mudah-mudahan ini bisa lolos dan gak ada masalah ya untuk VGA nya. Ini untuk suhu di 50-an ya, baru buka tes benchmark, mudah-mudahan lolos. Ini mungkin untuk video benchmarknya saya percepat aja, dan biar langsung gak terlalu lama ya, langsung ke akhir nanti dan hasilnya, lihat hasilnya ya. Ini untuk watt di 140-an, untuk wattnya ini fan otomatis atau kipas ya, ini 127.8, ini GPU clock, ini memory clock ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah mau beres ya untuk benchmark. Dan untuk suhu ini 75, 76, ini udah 77 sekarang ya, turun naik. Itu untuk RX seri 400 sampai 500 itu emang rata-rata ya, saya pakai thermal pasta yang thermal grizzly pun sama ya, rata-rata suhu di sekitar 76 ya maksimalnya. Cuman itu emang normal, karena emang lumayan panas ya untuk VGA ini. Kalau misalkan benchmark apalagi Purmark atau 3D Mark yang lainnya, rata-rata suhu di sekitar 75-an ya. Oke, ini udah lancar, nggak ada masalah. Coba kita restart sekali ya sebelum saya lepas. Nanti tinggal pemasangan backplate dan thermal pad di backplate ya. Mudah-mudahan nggak ada problem lagi untuk VGA nya. Dan terima kasih banyak tentunya buat yang udah ngirim, dan buat yang masih belum beres untuk VGA lain, saya benar-benar minta maaf ya. Mudah-mudahan saya bisa bereskan atau bisa menyembuhkan VGA nya yang belum beres ya. Dan buat yang udah selesai siap kirim, terima kasih banyak. Pastinya nggak bosan saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan barangnya awet, gak ada kendala, dan buat pemiliknya dilancarkan segala urusan, rezekinya sehat-sehat selalu ya bersama keluarga. Oke, ini udah nggak ada masalah ya, bisa restart. Dia driver masih kebaca normal. Kita cek lagi GPU-Z dan Afterburner ya, tes ulang untuk kipas. Oke, nggak ada masalah, di GPU-Z juga nggak ada masalah. Oke, mungkin cukup sekian untuk videonya karena udah terlalu panjang ya. Alhamdulillah udah 2 VGA ya yang sampai tuntas beres. Mudah-mudahan kedepannya ada juga VGA lain yang bisa diselesaikan di satu video, entah itu pembuatannya atau proses garapnya itu sehari 2 hari ya. Mudah-mudahan ada video berikutnya yang sampai nyala ya. Oke, makasih banyak buat yang udah nonton mungkin, dan tentunya buat pemiliknya.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.